Dan menu kali ini aku akan bikin rica-rica ayam serta tumis tahu. Dan kalau untuk seminggu itu biasanya aku tuh beli ayamnya tuh sekitar 3 sampai 4 ekor ya teman-teman. Jadi aman ini enggak, karena udah dari dulu beliau tuh suka kayak gitu teman-teman. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Nurdali Vlog. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, di video kali ini aku akan bikin menu makan malam buat Mas TKL. Nah, di sini tuh ada ayam dan jagung serta mie serta bumbu-bumbu Indonesia ya. Dan kali ini aku akan bikin 3 menu masakan. Di sini aku mau memblender dulu bumbu-bumbunya ya. Di sini ada cabai-cabean, ada cabai rawit serta cabai merah, cabai yang merah besar maksudnya. Kemudian aku juga tambahkan bawang merah, bawang putih. Dan ini bumbunya ini untuk saya masak 3 menu ya. Dan aku tambahkan juga nanti kemiri serta ketumbar. Dan menu kali ini aku akan bikin rica-rica ayam serta tumis tahu dan mie. Dan satu lagi adalah dadar jagung, tapi aku bikinnya dadar jagung yang agak sedikit pedas ya teman-teman. Jadi nanti aku akan tambahkan sedikit cabai-cabean yang udah aku blender nanti. Nah, ini biar lebih cepat ya, aku tambahkan sedikit air, dan tadi saya juga tambahkan sedikit minyak ya. Nah, karena blendernya itu agak jauh, jadi aku males mindahin kamera ya. Jadi ini udah kilat aja, udah aku blender. Dan ini mau aku bagi menjadi 3 ya. Tapi untuk yang rica-rica nanti aku akan gunakan bumbu lebih banyak ya teman-teman. Nah, ini terlebih dulu saya akan panaskan wajan. Untuk ayamnya saya nggak akan goreng ya, karena kalau di Taiwan itu menurutku ayamnya itu terlalu banyak mengeluarkan minyak. Jadi ini aku panaskan wajan, kemudian aku masukkan ayam. Ini tadi pas memanaskannya juga nggak aku kasih minyak ya. Dengan dipanaskan seperti ini, minyaknya tuh akan keluar sendiri ya teman-teman. Jadi nanti saya akan masak dengan menggunakan api sedang relatif agak kecil ya, jangan terlalu apinya jangan terlalu besar, takutnya kalau apinya terlalu besar nanti bisa gosong. Dan ini saya menggunakan setengah ekor ayam ya. Jadi kalau untuk menu makanan buat Mas TKL itu, kalau ayam biasanya aku masaknya setengah ekor. Nah, ini karena kalau untuk masak Mas TKL itu saya masaknya cuman pas malam aja ya teman-teman. Kalau untuk siang mereka itu udah dibelikan nasi kotak sama majikan. Kalau masalah menu sih sebenarnya majikan saya itu nggak nuntut ya harus masakan Indonesia atau apa, yang terserah sih mau masak apa ke mereka. Dan kalau aku sih bikinnya yang sangat simpel-simpel aja ya. Intinya dalam 1 minggu itu menunya nggak sama kayak gitu. Nah, ini ayamnya udah hampir setengah matang teman-teman, seperti ini. Kemudian aku masukkan bumbu irisnya kayak serai, lengkuas, jahe serta daun salam dan daun jeruk. Kalau untuk bumbu-bumbuan seperti ini tuh lengkap ya teman-teman di sini. Tapi kalau untuk daun salam itu biasanya dapatnya cuman yang kering ya. Kalau untuk yang masih fresh itu saya agak kesusahan di mana belinya. Kalau untuk daun jeruk biasanya itu aku belinya yang dalam porsi yang banyak ya, dan itu pun masih fresh. Kemudian aku taruh ke dalam freezer, jadi kalau sewaktu-waktu mau digunakan itu masih awet dan tetap hijau untuk daun jeruknya. Nah, dan selanjutnya ini aku akan iris ada seledri dan daun bawangnya. Ini nanti untuk dadar jagung ya teman-teman. Nih aku tambahkan sayurannya ini agak banyak karena kebetulan di kulkas itu ada banyak, jadi ya udah sekalian ditambahkan aja. Ini aku iris-iris seperti ini. Dan untuk jagungnya tadi saya cuma menggunakan 1 buah jagung manis aja, karena memang ini untuk 4 orang aja sih, dan aku ngasihnya juga nggak terlalu banyak, paling cuma 2 aja.
Nah, ini kemudian setelah aku iris seperti ini, aku akan sisihkan ya. Nah, kalau untuk masak-masak seperti ini biasanya tuh setelah makan siang beres baru aku cuci-cuci atau peralatan yang buat masak makan siang itu setelah semuanya selesai. Kemudian kalau siang itu kegiatanku tuh nunggu kakek dan nenek tidur dulu. Kalau setelah itu baru bisa mempersiapkan menu masakan seperti ini ya. Jadi saya kalau siang itu nggak cuma fokus masak seperti ini, enggak, jadi banyak kegiatannya, harus bantu kakek nenek, bantu mereka mandi, terus belum lagi kalau misalnya kakekku tuh lagi error teman-teman. Jadi kalau beliau error itu ya udah jalan-jalan, atau kalau enggak itu kayak lemari baju itu di apa ya, dikeluarin gitu, dia kayak nyari sesuatu, nggak tahu dia nyari apa. Jadi ya harus disesuaikan aja sih dengan keadaan mereka. Jadi kalau merekanya oke, aku bisa mulai masak untuk menu malam itu lebih awal. Jadi kalau mereka nggak oke, ya udah aku nungguin mereka itu selesai melakukan aktivitas baru saya bisa masak seperti ini. Nah, ini tadi untuk cabai-cabian yang udah aku blender tadi udah aku masukkan ya teman-teman. Dan ini aku ada daun kemangi. Kalau di sini tuh daun kemanginya tuh ada dua ya teman-teman, dan yang satu itu seperti ini. Ini untuk daun kemanginya itu apa namanya, daunnya itu agak lebar, dan ada lagi yang satu lagi itu kayak mirip yang ada di Indonesia ya teman-teman. Cuman karena kemarin pas ke pasar aku tuh nggak lihat yang daun kemangi yang seperti yang di Indonesia itu. Jadi akunya lihat daun kemangi seperti ini, ya udah aku beli aja. Dan ini pun kalau disimpan terlalu lama itu warnanya akan kehitaman teman-teman, apalagi minggu kemarin itu pas ke pasar itu pas hujan, jadi ya udah agak ini sih sayurannya agak kurang bagus. Nah, ini aku cuci bersih seperti ini ya teman-teman, aku tambahkan sedikit aja. Nah, jadi kalau sambil masak seperti ini, aku tuh pendengaranku tuh harus kemana-mana ya teman-teman, harus dengerin kalau kakek dan nenekku tuh bangun gitu. Nah, ini rica-rica ayamnya ini udah hampir matang, kira-kira udah 50% matangnya. Jadi aku bolak-balik seperti ini ya teman-teman, karena tadi kan aku nggak kasih minyak ya, takutnya ini gosong bagian bawahnya. Jadi ini sedikit demi sedikit itu bisa mengeluarkan minyak teman-teman. Nah, kemudian ini ada tahu. Saya menggunakan tahu yang setengah matang seperti ini. Kemudian ini aku cuci bersih ya teman-teman, karena udah dari minggu kemarin di dalam kulkas. Jadi kalau mau masak itu harus terlebih dahulu saya cuci. Nah, ini aku masak dengan menggunakan api kecil ya teman-teman, karena kan tadi udah aku masukin sambal, takutnya itu baunya itu terlalu menyengat. Nah, untuk tahunya cuman aku iris-iris kayak gini teman-teman. Kalau di sini tuh tahunya teksturnya tuh lebih kayak banyak mengandung air ya, beda kayak di Indo. Jadi menurutku sih rasanya agak beda banget tahu Indonesia sama tahu sini. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah lama di Taiwan, aku nggak tahu, karena lidah kita kan berbeda-beda ya teman-teman, gimana kalian merasakannya. Nah, ini karena cuma 4 porsi, jadi aku cuma tambahkan sekitar 7 atau 8 ya, tadi aku lupa nggak menghitung. Karena bumbunya itu belum matang sempurna, jadi aku akan tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman, karena tadi kan aku udah bilang di awal untuk menumis ayamnya saya tuh nggak tambahkan minyak sama sekali. Nah, ini tuh saya motongnya tuh agak lumayan besar ya teman-teman, takutnya pun nggak matang. Selanjutnya aku akan tambahkan sedikit garam dan sedikit micin. Kalau kalian nggak suka bisa di skip ya teman-teman, karena selera orang itu beda-beda.
Kalau untuk takarannya berapa itu sesuaikan selera kalian ya, karena kan setiap lidah itu beda ya tingkat keasinan masing-masing. Dan ini aku juga tambahkan kaldu ayam dan aku tambahkan juga sedikit gula merah. Kemudian aku tambahkan juga sedikit lada bubuk dan aduk ya biar bumbunya itu meresap. Kalau untuk masak rica-rica seperti ini, saya tuh nggak makan ya teman-teman. Karena kalau yang berhubungan dengan ayam atau daging-dagingan, saya tuh nggak begitu suka ya. Kalau misalnya masakan itu yang aku sendiri yang masak. Cuman kalau biasanya yang masak orang lain tuh aku lebih semangat makannya. Ini aku tutup ya teman-teman biar cepet empuk. Nah ini aku bagi menjadi dua bagian ya untuk bumbu yang sudah saya haluskan tadi, dan aku akan sisakan sedikit untuk bumbu dari dadar jagung karena aku mau yang dadar jagungnya itu ada sedikit rasa pedas gitu, karena kayaknya cocok sekali karena di sini kan cuacanya agak dingin ya, jadi kalau makan agak pedas-pedas itu lumayan buat menghangatkan badan. Nah ini kemudian aku akan masukkan jagung yang sudah saya sisir tadi, karena aku mau di blender aja, tapi pas blendernya usahakan jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti takutnya itu teksturnya itu terlalu halus dan itu nggak akan, menurutku rasanya itu beda ya kalau bikin dadar jagung yang nggak ada teksturnya. Nah ini kemudian ini aku tambahkan juga kayak bumbu-bumbuan. Ini ada kaldu jamur. Kemudian aku akan tambahkan sedikit gula. Saya menggunakan gula batu ya teman-teman. Ini aku juga tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aku tambahkan garam. Kemudian ini aku tambahkan 1 butir telur. Nah biar nanti penampilannya dadar jagungnya itu lebih cantik, aku akan tambahkan sedikit kunyit bubuk ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka bisa di skip, karena aku udah kebiasaan kalau bikin dadar jagung itu ditambah sedikit kunyit. Nah ini udah aku blender ya teman-teman, tapi aku blendernya nggak terlalu lama, mungkin cuman kurang dari 1 menit. Nah ini pun aku rasa teksturnya itu agak lembut, tapi ya nggak apa-apa sih, udah terlanjur juga karena waktunya udah mepet, udah mau jam 5, karena kalau jam 5 itu harus udah beres ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian nanti saya akan tambahkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu yang merek Taiwan aja ya teman-teman, karena kebetulan tepung terigu yang mereknya Indonesia itu udah habis, aku kemarin lupa nggak beli. Ini aku tambahkan secukupnya aja, kalian mau seberapa aja, karena kan setiap orang itu mempunyai ciri sendiri ya untuk masakannya, dan rasanya itu beda-beda tiap orang, jadi kita nggak boleh menjudge seseorang itu ini masakannya terlalu asin atau gimana, nggak perlu ya, karena kan ada selera berbeda dari setiap orang. Nah ini untuk rica-ricanya ini udah hampir matang ya teman-teman, tinggal sedikit lagi. Karena aku ngiris motong ayamnya tuh agak besar potongannya, jadi agak terlalu lama matangnya. Nah ini aku tambahkan juga seledri serta daun bawang yang udah aku iris-iris di awal tadi. Ini aku nggak akan pindahi ya teman-teman, aku akan jadikan satu wadahnya ke dalam blender seperti ini. Nah kalau sekiranya udah adonannya itu udah sedikit mengental, kita akan segera menggorengnya ya. Nah ini kayaknya rica-ricaku itu terlalu pedas ya teman-teman, aku akan tambahkan sedikit kecap manis, kemudian aduk. Nah ini udah matang ya teman-teman dan siap untuk disajikan. Nah kemudian aku nanti akan masukkan daun kemangi. Tapi ini aku taruh di sini dulu karena sekarang masih setengah 5, kurang setengah jam lagi kalau aku angkat nanti
terlalu lama ya dan udah dingin. Nah ini untuk teflonnya aku akan tumis menggunakan minyak agak banyak, tahu yang udah aku iris tadi, karena aku ingin tahunya itu matangnya setengah matang gitu teman-teman. Nah untuk tahunya tadi udah aku tiriskan ya teman-teman, kemudian ini aku akan masukkan cabai-cabean yang udah aku blender tadi, kemudian masak sampai airnya itu menyusut ya teman-teman, baru nanti saya akan tambahkan sedikit minyak goreng. Dan ini untuk rica-ricanya aku akan bolak-balik lagi, ini aku masak dengan menggunakan api kecil ya teman-teman, karena takutnya nanti keburu dingin kalau aku matikan sekarang, karena untuk makan malam itu waktunya masih agak lama. Nah ini kemudian aku tambahkan juga bumbu-bumbuannya, ada gula merah, ada garam, kaldu jamur, serta micin kalau kalian suka. Kalau nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Kemudian ini aku aduk biar bumbunya itu meresapnya merata seperti ini. Kemudian aku tambahkan juga sedikit kecap manis ya teman-teman. Tunggu sampai bumbunya ini matang ya, karena nanti kalau bumbunya ini udah matang penampilannya itu akan berbeda teman-teman. Nah kemudian ini aku yang pertama akan masukkan mie kuningnya. Untuk mie ini aku belinya yang masih fresh ya teman-teman di toko Taiwan. Aku nggak beli yang mie yang kering seperti itu, yang beli di toko-toko, maksudnya di toko Indo kayak gitu, bukan. Aku belinya langsung di toko Taiwan. Nah ini aku akan aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar bumbunya itu meresap ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api kecil, dan karena aku lihat warnanya terlalu pucat, jadi aku tambahkan sedikit kecap manis lagi, kemudian aduk-aduk. Dan untuk rica-ricanya ini juga udah matang ya teman-teman. Kemudian ini aku masukkan daun kemanginya, kemudian aku akan aduk sampai benar-benar merata. Nah ini rica-ricanya udah matang ya teman-teman, kemudian aku akan tiriskan terlebih dahulu. Nah ini penampilannya tuh bikin menggugah selera ya teman-teman. Kalau untuk seminggu itu biasanya aku tuh beli ayamnya tuh sekitar 3-4 ekor ya teman-teman. Jadi lumayan banyak aku belinya ayam. Jadi untuk ayam-ayam itu nggak hanya dimakan untuk saya dan teman TKL, tapi juga untuk majikan. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Ini caranya udah jadi, dan selanjutnya aku akan tiriskan juga osengan dari mie serta tahunya udah selesai, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Tadi aku lupa ya, harusnya aku tambahkan sedikit kubis ya, cuman karena tadi ada iklan nenekku bangun juga, jadi semuanya lupa. Nah ini yang terakhir aku akan goreng dadar jagungnya. Nah ini aku akan menggunakan sendok seperti ini, aku taruh secukupnya aja ya teman-teman, untuk ukurannya berapa sesuai selera kalian aja. Ini aku mau goreng sekali langsung aja ya, biar nanti tuh nggak ngulang. Ini aku taruh yang agak berdekatan kayak gitu, biar tidak memakan waktu yang memakan tempat yang banyak maksudnya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Maaf ya teman-teman, di luar itu agak berisik, jadi biasalah. Kalau kalian udah pernah nonton videoku dari awal, kalian tentunya akan tahu kalau saya itu tinggal di kawasan pabrik ya. Jadi kalau misalnya hari kerja seperti ini, rumahku tuh berisik banget. Kiri kanan depan belakang itu ada pabrik, ada jalan raya, dan dekat rumah sakit juga ya. Jadi kalian udah tahu sendiri gimana ramenya kendaraan.
Nah ini tadi aku udah balik ya teman-teman, karena tadi aku menggunakan api yang agak sedang, jadi takutnya kalau nggak aku balik itu akan gosong. Ini tinggal sedikit lagi ya, aku jadikan satu. Nah ini aku akan bolak-balik ya, yang warnanya udah kecoklatan seperti ini, kemudian aku akan angkat deh kayak gini, takutnya nanti jangan kalau terlalu lama akan gosong ya. Biasanya kalau untuk gorengan seperti ini, kalau di toko Indo itu harganya 50 NT itu dapat 3 teman-teman. 50 NT itu kalau uang Indo itu sekitar 25.000 ya, dapat 3 macam gorengan ya, entah itu tempe goreng atau bakwan sayur maupun dadar jagung seperti ini, atau tahu isi biasanya yang untuk aneka goreng-gorengan yang biasanya dijual di toko Indo gitu. Tapi aku tuh jarang beli ya, karena kan menurutku tuh terlalu ini ya, terlalu berminyak, karena kan mereka itu biasanya gorengnya tuh pagi sampai sore, kalau kita perginya sore itu juga kadang masih gitu, jadi tahu sendiri kan pasti minyaknya banyak banget. Aku tuh lebih suka bikin sendiri seperti ini dan lebih menyehatkan tentunya ya teman-teman kalau bikin sendiri. Nah ini dadar jagungnya udah selesai, dan ini cocok sekali kalau dimakan menggunakan lalapan seperti ini ya, apalagi kalau cuaca lagi dingin seperti ini dan dimakan pas masih hangat, wah pasti langsung habis ini. Nah kalau kalian suka resep saya, kalian bisa mencobanya di rumah ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai semua ya menu masakannya. Ini ada 3 macam. Kemudian ini aku sebenarnya ada 4 pekerja ya teman-teman. Nah nasi kotaknya juga 4, karena tadi tapi belum aku ambil ya yang satu. Dan ini udah aku ambil yang satu. Kemudian ini aku akan kasih nasi. Biasanya tuh tiap orang tuh mereka requestnya sendiri-sendiri teman-teman, ada yang nasinya banyak, ada yang nasinya sedikit, jadi kalian jangan heran kalau nanti ada yang porsi nasinya banyak dan ada yang porsi nasinya sedikit gitu. Jadi karena kan mereka udah request sama saya, dia nggak mau nasinya terlalu banyak gitu, karena kan biasanya tuh anak-anak TKL itu kalau habis sore makan itu biasanya malamnya itu kalau lapar bikin mie instan seperti itu teman-teman. Nah ini aku akan taruh untuk ayam serta minyak serta bakwan dadar jagungnya, maksudnya ini aku kira-kira aja ya teman-teman, kira-kira bisa dibagi-bagi untuk 4 orang ini. Kalau untuk suamiku, beliau tuh nggak begitu suka ayam, jadi kalau anak-anak yang lain aku kasih 4 potong, paling dia cuman aku kasih 2 potong ya, karena kan aku lebih banyakin untuk sayuran aja kalau untuk suami. Dan kalau untuk ayam seperti ini, beliau itu nggak suka yang ada dagingnya gitu, dia tuh suka yang ada ini apa namanya, banyak tulangnya seperti itu. Jadi bukan karena aku sengaja ini kok sedikit amat ini, enggak, karena udah dari dulu beliau itu suka kayak gitu teman-teman. Dan ini ada minyak, aku juga tambahkan mie. Kalau masak mie seperti ini, suamiku tuh biasanya harus ini ya, nasinya harus dikurangi ya, karena kan mie ini mengandung protein juga. Nah dan ini untuk dadar jagungnya aku akan taruh beberapa, kira-kira nanti aku kasih 2 aja ya teman-teman. 3 deh, 3 cukup. Oke, ini masih sisa 2 buat saya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Nasi kotaknya udah selesai dan ini siap untuk dibawa pulang ya. Ini aku tutup. Sekarang ini udah jam 5 ya teman-teman, dan habis ini aku akan mempersiapkan untuk makan malam majikan. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya. Terima kasih sudah menonton.
Dan mohon maaf kalau ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan ya. Dan kalau kalian ada kritik dan saran, kalian silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.